Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nia Diniah, selaku moderator yang akan memimpin jalannya video presentasi kali ini. Kami selaku kelompok 10 akan menyampaikan materi kami mengenai filsafat Nusantara dan kearifan lokal. Beserta rekan-rekan saya, Rasti Sulistianingsih, Dede Irfan, dan Ade Indra Lesmana. Baiklah, presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Dede Irfan. Kepada Dede Irfan, selaku pemateri pertama, dipersilahkan. Terima kasih kepada Nia selaku moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Dede Irfan, dengan NIM 2014-2015-8. Pengertian sofis dalam filsafat. Istilah tersebut dalam Dichotomy of Philosophies yang ditulis Peter A. Engels 1981 sampai 211 berasal dari bahasa Yunani. Filosofia yang jika dilihat secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu filosofis yang berarti love atau feeling yang berarti friendship. Sedangkan sofs yang berarti sage atau seseorang yang arif atau cerdas. Awis one, seseorang yang bijaksana, atau sophia yang berarti wisdom atau bijaksana. Knowledge, pengetahuan, skill atau kecakapan sampai kepandaian. Nah, di balik kata kebijaksanaan, softs masih terdapat arti lain yang diletakkan kepandaiannya. Di antaranya pengetahuan, intelligence, dan pengalaman yang berguna. Kebijaksanaan tersebut akan menjadi pandangan hidup yang terserat dalam filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara sendiri ada 4 poin. Filsafat Nusantara. Studi tentang filsafat Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh M. Nashron, guru besar luar biasa pada jurusan filsafat di Universitas Indonesia, dalam buku yang berjudul Filsafat Indonesia 1967. Poin yang kedua, produk nyata dari pemikiran filosofis diamankan dengan kebudayaan sebagaimana diketahui bahwa terdapat beraneka ragam kebudayaan di Nusantara. Dari tiap-tiap kebudayaan tentu mempunyai atau berdasarkan filsafat sendiri-sendiri itu. Misalnya filsafat hidup dalam kebudayaan Bali Tri Hita, karena yang memiliki arti kehidupan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Poin yang terakhir, filsafat Nusantara berusaha untuk mengungkap makna di balik kebijaksanaan yang telah menjadi bangsa dilandasi oleh kebudayaan yang terdapat dalam lingkungan geografis mencakup sistem sosial, politik, ekonomi, bahasa, dan seni, namun tidak terlepas oleh sejarah panjang atau peradaban bangsa Indonesia. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rasti. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Rasti Sulistianingsih, dengan NIM 2014-2013-9. Bentuk-bentuk tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal sebagai sistem nilai filsafat Nusantara dengan dua cara, yaitu yang pertama, berpikir logis adalah berpikir dengan cara mengurai kenyataan menurut aturan logos, yaitu kebenaran menurut rasionalitas budi yang dimulai dari menguraikan secara rasional, mengklasifikasikan, dan kategori sebab dan akibat atau antara logis yang bisa disistematis menggunakan rasio dan ilogis yang tidak bisa ditemukan penalaran logisnya. Yang kedua yaitu berpikir simbolis adalah menggunakan penalaran untuk mengetahui, memahami kenyataan melalui simbol-simbol atau tanda-tanda yang disusun sedemikian rupa sehingga orang dapat memahami maksudnya. Susunan tanda-tanda tersebut disebut kode yang harus dipahami secara keseluruhan. Pembahasan yang kedua yaitu lokal wisdom dan kebudayaan.
Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Sedangkan menurut John M. X. Weiss dan Hasan Syadili, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom berarti sama dengan kebijaksanaan. Secara umum, makna lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang bertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing, sering juga dikonsepkan sebagai kebijakan setempat, local wisdom atau pengetahuan setempat atau kecerdasan setempat. Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan bentuk-bentuk dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan sangat kuat melekat pada masyarakat tertentu, dan nilai-nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang. Sepanjang keberadaan masyarakat tersebut dinamakan kebudayaan. Antropologi seperti Konjaraningrat, Spradley, Taylor, dan Suparlan mengategorisasikan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal berdasarkan idea, aktivitas sosial, dan artefak. Dengan demikian, kebudayaan mereka, keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menginterpretasikan lingkungan dalam bentuk tindakan-tindakan sehari-hari. Cukup sekian materi dari saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Ade Indra Lesmana. Kepada Ade Indra, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rasti Sulistianingsih. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Ade Indra Lesmana, dengan NIM 2014-2014-1. Haryati Subadio mengatakan bahwa lokal jenius disebut juga dengan identitas atau kepribadian bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Menurut Ketut Gobia, kearifan lokal atau lokal genius adalah kebenaran yang bersifat tidak berubah atau ajeng dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada, yang berbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berdasarkan kondisi geografis. Oleh karena itu, kearifan lokal menjadi produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup karena di dalamnya mengandung nilai yang dianggap sangat universal. Sementara Mundarjilto mengatakan bahwa unsur budaya pada daerah potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam unsur budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Dasar dan arah yang dituju dalam perencanaan kebudayaan adalah manusia sendiri, sehingga humanisasi menjadi kerangka dasar dalam strategi kebudayaan. Dengan melihat kearifan lokal sebagai bentuk kebudayaan, maka ia akan mengalami reinforcement secara terus-menerus menjadi yang lebih baik. Ali Murtopo mengatakan bahwa humanisasi merupakan proses ideal dan tujuan kebudayaan. Dengan demikian, kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan yang terjadi dengan penguatan-penguatan dalam kehidupannya menunjukkan salah satu bentuk humanisasi manusia dalam berkebudayaan. Namun dinamika kebudayaan merupakan suatu hal yang niscaya sehingga tidak lepas dari aktivitas manusia dengan peran akalnya dan adanya perubahan kebudayaan yang terjadi karena berbagai hal. Secara fisik, bertambahnya penduduk, berpindahnya penduduk, masuknya penduduk asing, masuknya peralatan baru, mudah akses masuk ke daerah juga dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan tertentu. Dalam lingkup hubungan antar manusia, hubungan individual dan kelompok dapat juga mempengaruhi perubahan kebudayaan. Satu hal yang tidak bisa dihindari bahwa perkembangan dan perubahan akan selalu terjadi di kalangan antropolog. Ada 3 pola yang dianggap paling penting berkaitan dengan masalah perubahan kebudayaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Nia Dinia.
Terima kasih kepada Saudara Indra. Baiklah, materi yang terakhir akan dibawakan oleh saya Nia Diniah dengan NIM 2014-2014-4 tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan hidup, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya atau suatu keadaan dan tindakan di mana aktivitas kehidupan tidak lokal dalam suatu negara tetapi mendunia. Hal ini dapat dilihat pada istilah ekonomi global ketika transaksi ekonomi dilakukan lintas negara secara massal. Istilah komunikasi global juga kita temukan ketika berbincang-bincang tentang penggunaan internet sebagai media komunikasi yang dapat mengakses berita dari seluruh dunia tanpa ada aturan yang terlalu ketat. Globalisasi sebagai gejala perubahan di masyarakat yang hampir melanda seluruh bangsa sering dianggap ancaman dan tantangan terhadap integrasi suatu negara. Dengan demikian, bila suatu negara mempunyai identitas yaitu kearifan lokal, ia tidak mungkin lepas dari pengaruh globalisasi. Dalam lingkungan yang pesimistik, globalisasi menyebabkan adanya globalophobia, suatu bentuk ketakutan terhadap arus globalisasi sehingga orang atau lembaga harus mewaspadai secara serius dengan membuat langkah dan kebijakan tertentu. Globalisasi merupakan suatu masalah yang tidak dapat dihindari, sehingga kita harus tahu bagaimana menyikapi dan memanfaatkan secara baik efek global sesuai dengan harapan dan tujuan hidup kita. Dalam hal kearifan lokal, kita harus memahami bagaimana kearifan lokal tetap dapat hidup dan berkembang dan mengikuti arus perkembangan global dengan mempertahankan identitas lokal kita yang menyebabkan ia akan hidup terus dan mengalami penguatan. Kearifan lokal hanya akan abadi kalau kearifan lokal terimplementasikan dalam kebijakan negara dan kehidupan konkret sehari-hari, sehingga mampu merespon dan menjawab arus zaman yang telah berubah. Misalnya dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud kearifan lokal kita. Pentingnya pengalaman ideologi negara, yakni Pancasila, dalam berbagai kebijakan negara sehingga kearifan lokal akan efektif berfungsi sebagai senjata. Tidak sekedar pusaka yang membekali masyarakatnya dalam merespon dan menjawab arus zaman. Mengacu pada teori social learning, menanamkan kearifan lokal sejak dini sebagai identitas bangsa merupakan sangat penting agar generasi muda dapat memfilter dampak negatif dari arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Demikian akhir dari video presentasi kami. Semoga apa yang disampaikan barusan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nia Diniah dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.